Itu aja. Oh, ada Gojek, bentar ya. Halo semuanya. Sebelumnya kan gue pakai earphone kabel. Nah sekarang gue beralih ke earphone yang TWS ini. Untuk penggunaan sehari-hari sih, kalau gue sendiri, gue itu selalu pakai earphone yang kabel kayak gini. Alasan utamanya sih sebenarnya karena earphone berkabel itu manajemen kabelnya ribet. Pertama itu karena kan selama ini gue pemakaian dari tas atau lagi nyetir nih ya, lagi nyetir, ibaratkan lagi nyetir, HP kan disimpan di dashboard dan kabel itu menjuntai dari setir ke bawah terus ke gue. Nah itu setiap gue mau belok ke kanan atau ke kiri itu biasanya mempengaruhi tuh, takut jadi istilahnya apa ya, takut nyangkut gitu. Nah udah keseringan nyangkut kayak gitu, makanya gue pingin beralih. Ya udahlah, gue nyoba ke yang ber-TWS aja. Oke, untuk TWS yang gue pilih sekarang ini mereknya Jabra Elite 75T Active. Nah, kenapa sih gue milih yang ini? Kenapa nggak milih untuk merek yang lainnya? Sebelumnya gue udah pernah compare atau ngebandingin dengan merek lainnya. Salah satunya itu ada Audio Technica sama satu lagi Sony. Tapi yang Sony sih gue karena pemakaiannya nggak sering ya, karena cuman ketemu teman pakai dan nggak ngerasain apa bedanya. Yang lebih sering itu Audio Technica sama Jabra. Untuk yang Audio Technica sendiri nih ya, gue pakai yang gue lupa si modelnya yang mana, tapi untuk kisaran harganya itu karena gue cek di toko e-commerce cuman ada salah ya, cuman itu doang gitu modelnya, sekitar 1,3 atau 1,5. Untuk dari suaranya sendiri gue kurang cocok. Gue pingin suara yang agak bulat dan lebih berisi gitu. Jadi gue milihnya yang Jabra ini, Jabra Elite yang 75T Active. Nah untuk Jabra sendiri kan itu punya banyak jenisnya. Ada yang Jabra 65T untuk keluaran tahun 2018, Jabra 75 untuk keluaran tahun 2019, dan Jabra seri 85. Kenapa gue milih yang 75T Active ini? Karena dia udah punya IP rating tahan air dan debu. Untuk IP ratingnya kalau nggak salah itu di kisaran 5,3 kalau nggak salah ya. Tapi kalian bisa cek sendiri di website resminya. Dan gue sukanya itu karena dia ada anti air sama anti debunya itu sih. Karena pemakaian sehari-hari gue takutnya jatuh ke air. Nah dia masih aman lah untuk jatuh ke air dan nggak berdebu itu sih. Nah untuk build quality-nya sendiri, dia build quality-nya sih plastik ya, tapi plastiknya pun yang polikarbonat kalau nggak salah. Dan ini juga kualitasnya udah bagus banget, udah kuat, tahan banting juga, nggak banting dibantingin juga gitu ya. Tapi untuk drop test dia masih agak kuat lah untuk jatuh dari meja gitu. Dan untuk pemakaian sehari-harinya di sini gue enak banget ke telinga gitu ya. Si earphone-nya ya, terutama build quality earphone-nya itu menurut gue udah pas gitu ya. Lalu untuk dari suaranya, dari quality sound-nya itu gue ngerasa dia itu bassnya lebih berisi ya. Disclaimer, gue kan bukan ahli di bidang suara, gue cuman ahli yang lain lah ya. Tapi untuk ahli bukan untuk pemakaian sehari-hari, gue senang sama quality soundnya gitu, yang lebih bassnya ada dan treble-nya pun nggak terlalu tinggi juga gitu. Jadi kalau untuk dengerin suara-suara lagu kayak jazz atau rock, pop kayak gitu masih oke lah. Tapi kalau untuk metal yang kalian pingin dengernya suara apanya ya, suara alat-alat musiknya lebih jelas, ini bukan di sini gitu, nggak cocok di Jabra. Itu cocoknya di Audio Technica gitu. Tapi kalau untuk denger bass dan lain-lain yang lebih enak sih menurut gue Jabra udah cocok. Nah kalau untuk dari paket penjualan kan dia menjual fitur ANC ya, Active Noise Cancelling.
Yang gua lihat dari YouTube sebelum gua membeli itu, dia active noise cancellingnya cukup oke gitu ya. Pada saat kebisingan dari luar gitu, dia cukup untuk meredam suara segala macam. Tapi pada saat gua pemakaian sehari-hari, awal-awal sih gua ngerasa ini udah oke gitu ya, udah bisa meredam suara yang banyak gitu ya. Karena sebelumnya kan gue pakai earphone yang berkabel, yang nggak ada fitur ANC-nya. Tapi pada saat gue pemakaian sehari-hari dengan kebisingan suara di jalanan gitu, menurut gue ANC di sini nggak terlalu kedap banget sih. Dia masih bisa dapat suara-suara misalkan mobil atau knalpot yang bising gitu ya. Kalau misalnya kenceng atau di sebelah kita pada saat nyetir itu masih kedengeran. Menurut gue sih itu. Dan apalagi kalau misalnya kita lagi rapat dan orang lagi pada ngobrol banyak dengan volume yang nggak terlalu tinggi, misalnya volume yang setengah-setengah, yang tengah-tengah lah, itu masih kedengeran. Jadi fitur ANC-nya menurut gue ya, karena dia ini kan sifatnya masih apa ya, sementara lah ya, bukan sementara, jadi nggak dalam dalam satu alat si TWS yang apa ya, maksudnya dia itu dalam prosesor gitu, dalam software gitu. ANC-nya itu software, jadi untuk noise cancellingnya nggak terlalu bagus menurut gua itu sih. Jadi kalau kalian berharap active noise cancellingnya cukup bagus di 75T ini, menurut gua kurang. Tapi untuk fitur lainnya dia apa ya, dia mekanikal ya, untuk mengubah dari suara tinggi ke suara rendah. Dia dipencet agak ditahan lama, terus ganti lagu ke berikutnya pun dia ditekan tap 2 kali atau sekali gitu. Untuk selebihnya sih ya menurut gua cukup lah untuk Jabra Elite 75T Active ini. Nah, untuk latensinya sendiri selama pemakaian gue, karena gue setiap hari nggak pakai main game juga sih ya, lebih sering untuk video call atau ngezoom, itu menurut gue kadang ada lambat, kadang pas gitu ya. Karena pada saat gue ngomong, lawan bicara gue suka bicara yang nggak pas gitu, kayak gue ngejawab, dia baru ngejawab juga, jadi kayak ada 1 atau 2 detikan lah. Menurut gue sih itu antar koneksi juga bisa, tapi untuk latensi dari suara HP-nya ya ke earphone-nya sendiri itu nggak punya apa ya, punya delay-nya cukup sedikit lah ya, sampai nggak kerasa sama sekali sih. Itu sih menurut gua. Oke, buat teman-teman yang mau ngedenger ini, kualitas suara di mikrofonnya earphone ini gua selipin di sini ya. Halo, ini untuk perekaman suara di TWS Jabra 75T Active. Cukup jelas ya suaranya. Kondisi ruangan cukup sepi, tapi nggak terlalu sepi juga sih, normal-normal aja. Oke. Halo, ini untuk perekaman suara Jabra 75T Active. Ini pengetesan dengan suara audio dari stasiun untuk vokal yang gue buat. Apakah cukup jelas? Coba kasih komentar di bawah ya. Oke, untuk lanjut ya, untuk fitting. Nah, fitting ini gua ada keunikan sendiri sih. Untuk paket dari si TWS ini kan udah dikasih fitting yang large, medium, sama yang small. Kalau untuk yang langsung yang kepasang di TWS-nya, dia langsung kepake yang medium. Pas gua pakai pertama kali, gua ngerasa kayak agak sakit gitu di lubang telinga gua. Entah kenapa sih, karena sebelumnya kan memang sehari-hari gue pakai yang earphone berkabel, dan dia pun karetnya pun beda ya, jenis karet si earphone-nya dengan yang berkabel. Gue pakai untuk sampai 2 hari, gue ngerasa masih sakit, makanya gue ganti kupingnya. Bukan ganti kupingnya, ganti si karet si TWS-nya ini dengan third party. Nah, itu sampai sekarang gue ngerasa cukup oke dan masih enak lah sampai sekarang, nggak sakit ke telinga. Itu sih. Oke, kalau untuk ketahanan baterai dipakai untuk seharian nggak sampai 24 jam sih, cuman 18 jam lah ya di perjalanan. Misalkan dari Jakarta ke Bandung sekitar 3 jaman itu cukup oke. Nggak harus masukin ke casing untuk dicas lagi, langsung pakai terus oke. Tapi untuk maksimalnya
yang di box itu ketulis sampai 7 jam, tapi nggak mungkin juga kan gua pakai TWS ini 7 jam di kuping terus, sakit juga sih ngerasanya. Tapi kalau untuk ketahanan baterai di casingnya sendiri ini bisa sampai 2-3 hari lah gua nggak ngecas si casing ini. Jadi cukup oke untuk pengalaman baterai di TWS Jabra Elite 75T Active ini. Oke, gua kan beli TWS Elite Jabra 75T Active ini harganya kisaran 2,3. Dengan harga 2,3 menurut gua ini udah cukup worth it. Kenapa worth it? Karena satu, pengalaman pemakaian TWS wireless kayak gini cukup oke. Dari suara pun udah cukup enak, kenceng juga, dan bagi kalian yang suka bassnya nendang gitu ya, ini cocok banget buat kalian gitu. Dan apalagi kalian yang sering buat olahraga nih, takutnya keringetan di telinga, itu cukup oke juga karena dia punya IP53 kalau nggak salah ya, jadi cukup untuk menahan keringat. Terus kalau untuk pemakaian sehari-hari pun yang nggak ekstrim ya, kayak misalkan kalian mau dibawa ke tempat renang atau peperangan mungkin yang ekstrim. Yang itu cukup oke lah. Jadi menurut gua untuk harga segini worth it untuk kalian beli. Dan nggak kalau kalian orangnya pingin up to date banget, kalian bisa ambil yang 85T, tapi dia masih belum yang aktif, yang masih belum ada ketahanan airnya. Tapi kalau untuk kalian yang cari ada ketahanan airnya, itu bisa ke 75T aktif ini. Mungkin itu untuk kesimpulan pemakaiannya. Kalau untuk kelebihan kekurangan, tadi kan udah dijelasin semuanya, kalian bisa simpulkan sendiri kelebihan kekurangannya. Itu dulu dari gua, experience pemakaian untuk TWS Jabra Elite 75T Active ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.